Three, two, one, go! Assalamualaikum, halo pemirsa, selamat pagi. Kali ini saya sudah berada di depan gedung Bupati Kabupaten Madiun. Dan pada hari ini saya diberikan kesempatan yang sangat spesial dapat berjumpa dan berbicara langsung dengan beliau. Ini. Nah, seperti apa sih keseruannya? Pastinya pemirsa di sini pasti kepo ya, pengen tahu seperti apa sih momen saya bisa bertemu langsung dengan salah satu tokoh penting di Kabupaten Madiun ini. Mari ikut saya dan terus ikuti vlog saya hari ini. Manfaat Madiun hebat. Manfaat Madiun the best, unggul, bereputasi internasional. Alhamdulillah, manfaat luar biasa, sukses dan manfaat the best. Manfaat Kabupaten Madiun is the best. Manfaat mantap. Manfaat Madiun the best. Manfaat Madiun sukses, madrasah bermutu, maju dan mendunia. Saya Dr. Agni Salha, Manfaat Madiun hebat. Manfaat Madiun the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali di Jurnalis Manfaat Madiun TV. Spesial interview kali ini saya sudah ditemani langsung oleh salah satu tokoh penting dari Kabupaten Madiun, yaitu dengan Bapak Bupati Kabupaten Madiun, Bapak Haji Hari Wuryanto SHMAK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, nah Bapak, di sini saya ingin lebih mengenal lebih dekat juga ini dengan Bapak. Mungkin juga para pemirsa juga pengen lebih tahu mengenai kepribadian Bapak. Mungkin bisa bersedia memperkenalkan diri kepada pemirsa terkait profil Bapak. Terima kasih. Sebenarnya kan sudah kenal dengan saya. Mungkin lebih dalam lagi Bapak. Jauh lebih dalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Wuryanto, alhamdulillah dipercaya sama masyarakat Madiun untuk memimpin Kabupaten Madiun. Saya memang asli kelahiran Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, 61 tahun yang lalu. 61 tahun. Biasa. Berarti kelahiran tahun berapa nih Bapak? Ya, tahun 64, jadi tepatnya tanggal 4 September 1964. Di Desa Dempelan. Iya, baik Pak. Mohon maaf, saya juga ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya menjadi Bupati Kabupaten Madiun dalam periode 2025 hingga 2030. Ada nggak Bapak dulu waktu masih kecil impian atau mungkin angan-angan bisa menjadi Bupati hingga sampai di titik ini? Ya, kalau zaman kita dulu cita-citanya ya jadi dokter, masih gitu. Ditanya bisa jadi dokter kan begitu ya, enggak tahu ternyata dokternya masyarakat kan gini nih. Betul sekali. Lalu mungkin bisa berbagi juga Pak, berbagi cerita kepada kami bagaimana perjuangan Bapak di balik layar bisa berjuang meraih pendidikan hingga bisa sampai saat ini menjadi Bupati Kabupaten Madiun. Ya, alhamdulillah untuk pendidikan. Ya, saya seperti layaknya teman-teman semua. Seusia saya dari Desa Dempelan, sekolah ya di SD. Jadi di SDN Dempelan 1. Kemudian SMP, karena dulu di SMP di desa belum ada ya. Zaman saya masih harus ke Madiun ya, kita sekolah kebetulan alhamdulillah diterima di SMP 1 Madiun. Ya. Kemudian sampai ke SMA juga di SMA 1 Madiun.
Nah, karena itu jalan kaki atau naik motor? Naik sepeda. Oh, naik sepeda. Ya, sepeda zaman dulu ya, masih unta gitu ya Pak? Oh, enggak, sepedanya sudah sepeda, dulu namanya sepeda jengki, gitu ya, namanya jengki. Tidak unta, sepeda jengki ponik, gini dia. Zaman saya itu sampai SMA. Kemudian setelah SMA, zaman saya masih untuk di perguruan tinggi itu ada perintis 1, perintis 2, perintis 3, ada perintis 4. Ya, jadi anunya ujiannya begitu. Jadi ikut tidak seperti saat ini mungkin UMPTN apa segala kan ini. Tapi sekarang gitu ya SNBP. Saya kira kalau dulu ikut perintis 1, 2, 3, 4. Saya kebetulan ikut di perintis 3. Itu di Universitas Jember. Alhamdulillah diterima di sana, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember. Hingga mencapai pendidikan sarjana berapa Pak? Ya, kan setelah lulus pulang kembali ke kampung halaman di Sandebelan, alhamdulillah terus bekerja. Ya, bekerja. Juga di Madiun, ya kebetulan juga bekerja di Caruban sini mulai tahun 91 itu mulai kerja di Caruban saya itu ya di BPR Arta Kencana. Jadi sedikit agak beda dengan jurusannya ya, tapi alhamdulillah masih bisa mengikuti. Kemudian juga ya supaya bisa lebih afdal lagi ya melanjutkan ke S2-nya di akuntansi supaya match dengan kegiatan sehari-hari di dunia perbankan. Alhamdulillah bisa membawa Arta Kencana lebih baik dan maju. Wah, luar biasa sekali Bapak. Ya, sekarang ingin membahas tentang Kabupaten Madiun nih Bapak. Karena kebetulan saya sendiri juga berasal dari generasi Gen Z. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai sejarah Kabupaten Madiun yang mungkin dari kalangan generasi saya belum begitu tahu Bapak. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang sejarah, ya kita bisanya cuma belajar, karena saya juga tidak mengalami sejarah Kabupaten Madiun, bagian. Jadi saya, kalau Kabupaten Madiun kan lahir 568 ya, 1568 pada saat itu. Pangeran Timur ya yang bernama Ronggo Jumeno dilantik menjadi bupati yang pertama itu tahun 1568 ya, jadi masa melampau ya gitu ya. Kemudian kalau saya selaku masyarakat Kabupaten Madiun yang dilahirkan di Desa Dempelan tahun 1964 cukup jauh, tapi alhamdulillah ya Kabupaten Madiun menjadi tanah kelahiran dan ini menjadi kebanggaan karena saya juga orang Madiun dan ingin berjuang bagaimana Kabupaten Madiun juga bisa maju seperti daerah-daerah yang lain. Ya. Mungkin Bapak juga mengetahui kenapa kabupaten ini bisa dijuluki sebagai Madiun, Pak? Begini ya, jadi memang ada beberapa versi ya, beberapa versi yang menyatakan bahwa Madiun itu daerah antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Islam di Demak. Sebenarnya ini tengah-tengahnya, jadi itu mediumnya itu di Madiun itu. Nah, itu menjadikan Kabupaten Madiun itu menjadi Madiun. Kalau dulu dinamakan Purabaya sebenarnya, tapi menjadi Madiun itu ya karena salah satunya adalah mediumnya antara kerajaan, dua kerajaan ya, gitu ya, Pak? Bukan, asal dari kerajaan Majapahit yang punya keturunan yang ada di Demak
Raden Patah yang menurunkan Pangeran Timur, yang keturunannya itu Pangeran Timur ini menjadi salah satu penengahnya, alasannya untuk itu. Dan ada beberapa versi lagi ya, Madiun, di ayun-ayun kan gitu ya, itu ceritanya. Tapi secara logik ya salah satunya adalah antara Ratu Brawijaya dengan Raden Patah yang melahirkan Madiun ini. Makanya itu juga ada kesenian yang berbau-bau seperti itu ya Pak, seperti dongkrek, seperti itu juga. Nah kemudian apa sih Pak yang Bapak lihat dari 1 tahun terakhir ini mengenai pencapaian dan juga prestasi yang telah ditorehkan Kabupaten Madiun? Ya alhamdulillah, kalau Kabupaten Madiun selalu berkembang, berubah ya, menuju yang lebih baik. Harapannya begitu tadi, termasuk misalkan capaian-capaian termasuk ketahanan pangan. Kabupaten Madiun menjadi salah satu lumbung padi Jawa Timur juga sudah bisa terpenuhi. Kemudian di tingkat pendidikan pun meskipun secara masih IPM-nya masih tidak terlalu, tapi ada beberapa anak-anak kita yang secara nasional juga menjuarai di nasional. Ini sesuatu yang perlu. Kemudian kaitannya dengan stunting, alhamdulillah stunting kita luar biasa, itu ada di angka 5,8%, itu target yang luar biasa. Nasional saja masih di angka 19, kita sudah di angka 5,8, karena targetnya nanti di tahun 2030 itu zero stunting. Jadi ini alhamdulillah kita di tahun 2025 sudah 5,8% prevalent stunting. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan generasi kita nanti menjadi generasi yang luar biasa. Generasi Z ke sini itu terus, milenial ke sini itu terus akan menjadi lebih baik lagi. Makanya salah satu supporting dari panjenengan sebagai salah satu media yang bisa membantu pemerintah daerah Madiun untuk menginformasikan hal-hal yang baik untuk masyarakat, saya mohon bisa disampaikan kepada masyarakat, termasuk ya supaya anak-anak usia sekolah ya yang mungkin di tingkat SMA, SMP kelas 3, SMA 1, 2, 3 harus sering minum vitamin tambah darah, supaya kedepannya reproduksinya menjadi baik. Dan itu kan memang harus disosialisasikan, khususnya anak-anak usia sekolah seperti panjenengan ini. Jadi minta tolong nanti TV-nya MAN 4 ini bisa berperan serta dalam ikut membantu dan membangun Kabupaten Madiun. Gitu ya. Ya baik Bapak, membahas mengenai pendidikan nih Bapak. Di era saat ini kan sedang maraknya berita mengenai perpisahan atau wisuda yang mungkin sudah di beberapa daerah sudah diterapkan untuk tidak diadakannya. Mungkin bisa diberikan pencerahan bagi masyarakat Kabupaten Madiun, khususnya bagi para warga sekolah terkait perihal ini Bapak. Begini, jadi pelaksanaan perpisahan itu harus dilakukan untuk mengenang panjenengan semua, menjadi salah satu historis panjenengan pada saat nanti panjenengan ngapunten ada yang sukses, ada yang ini terus terjalin komunikasi dengan teman-teman semua. Biarpun itu sederhana juga ya, itu saya harus kalau bisa ditandai itu sebagai tanda bahwa panjenengan kemudian disampaikan Mbak Dinda ranking 1 leteng tahun 2025. Ya, kan gitu. Sesuatu yang luar biasa, orang tua akan bangga pada saat anaknya dipanggil ke depan disebutkan ranking 1. Dan kalau tidak ada acara, gak ngerti Mbak Dinda ranking berapa, kan itu ya. Jadi ini ranking 1 kok gak maju, misalkan ini salah satunya. Jadi saya tidak ada masalah, tapi sekali lagi yang penting kita tetap komitmen dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Betul. Ya, efisiensi harus kita lakukan. Salah satu efisiensi adalah kedisiplinan. Makanya saya berharap anak-anak itu disiplin waktu itu harus tetap dijaga, karena waktu adalah uang, time is money, kan gitu ya. Jadi kalau dia disiplin waktu berarti dia akan menghemat uang. Kalau dia tidak disiplin mengeluarkan waktu, padahal waktu itu uang, berarti dia akan boros di uang, kan gitu ya. Last but not least Bapak, harapan dan doa untuk kemajuan Kabupaten Madiun 5 tahun ke depannya.
Terima kasih, kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, mari kita tetap guyup rukun supaya Kabupaten Madiun tetap bisa bersih, sehat, dan sejahtera. Amin. Ini harapan kita semua. Jadi sekali lagi tujuan output terakhir di dalam pembangunan adalah kesejahteraan. Kami berharap 5 tahun ke depan kita bisa mengurangi kemiskinan, kita bisa mengurangi pengangguran, kita bisa meningkatkan kualitas daripada anak-anak didik kita, kemudian menjadi anak-anak tangguh, sehingga pada tahun 2045 nanti betul-betul kita bisa menyongsong Indonesia Emas, termasuk anak-anak generasi dari Kabupaten Madiun. Amin, amin, amin. Itu ya. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Saya jadi merasa jauh lebih mengenal Bapak, jauh lebih mengenal Kabupaten Madiun, dan saya harap bisa lain waktu mungkin bisa berbicara lagi bersama Bapak. Ya, selamat bertugas Bapak, terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih. Sekali lagi terakhir ya, ke Madiun Beli Sukun. Belinya ditemani Pak Tentara. Kami kita wujudkan Kabupaten Madiun yang guyup rukun untuk Kabupaten Madiun yang sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itu tadi adalah seputar wawancara saya bersama dengan Bupati Kabupaten Madiun, yaitu Bapak Haji Hari Wuryanto, SHMAK. Saya, Dinda Arineka Aurelia, bersama dengan para reporter dan kameramen, pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madiun, untuk manfaat the best, manfaat hebat, manfaat luar biasa. Oke, nama saya Jane dari Belanda dan manfaat Madiun terbaik. Manfaat Madiun hebat. Manfaat Madiun, the best, unggul, bereputasi internasional. Alhamdulillah, manfaat luar biasa, sukses dan manfaat the best. Manfaat Kabupaten Madiun is the best. Manfaat mantap. Manfaat Madiun the best. Manfaat Madiun sukses, madrasah bermutu, maju dan mendunia. Saya Dr. Agni Salha, manfaat Madiun hebat. Manfaat Madiun the best.